Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fionisa Sandila Alfalah dengan NIM 22017-127 dengan Prodi Sastra Indonesia. Jadi di sini saya bakalan menjelaskan dan mempresentasikan sosiologi sastra. Oke, yang pertama, materi pertama adalah hubungan kenyataan dengan karya sastra. Faktor lingkungan sosial dan geografis yang berhubungan dengan karya sastra menurut Heder adalah iklim, lanskap, ras, adat istiadat, dan kondisi politik. Hubungan antara sastra dengan iklim, geografis, dan lingkungan sosial juga dikemukakan oleh Madame de Staël pada tahun 1766 sampai dengan 1817, seorang kritikus dan sastrawan Prancis. Bukunya yang berjudul The La Littérature dan Ses Rapports Effects Like Institution Sosiologi Sastra, Teori dan Kajian Terhadap Sastra Indonesia, Hakikat Sosiologi Sastra Sosial membicarakan hubungan antara sastra dengan lembaga sosial, agama, adat istiadat, hukum terhadap sastra. Hubungan antara karya sastra dengan iklim geografi, lingkungan sosial, dan bahkan sifat-sifat suatu bangsa seperti yang dikemukakan oleh Staël menunjukkan bahwa keberadaan ciri-ciri dan perkembangan sastra tidak dapat dilepaskan dan subjeknya, penciptanya, dan masyarakat pembaca yang menikmatinya, yang dibentuk oleh kondisi alam dan lingkungan sosial sastra. Teori dan kajian terhadap sastra Indonesia, hakikat sosial sastra Indonesia, budidayanya artinya konteks yang berpengaruh terhadap keberadaan dan perkembangan suatu sastra suatu bangsa. Oke, materi yang kedua adalah tentang pendekatan mimesis dalam mengkaji sastra. Teori mimesisnya dianggap sebagai pelopor teori sosial sastra. Kata mimesis berasal dari bahasa Yunani yang berarti tiruan. Teori mimesis menganggap karya sastra sebagai tiruan alam atau kehidupan. Menurut pandangan Plato, segala yang ada di dunia ini sebenarnya hanya merupakan tiruan dari kenyataan tertinggi yang berada di dunia gagasan. Sosiologi sastra dan gagasan dalam dunia gagasan adalah gagasan mengenai manusia. Semua manusia yang ada di dunia ini, manusia nyata adalah tiruan dari manusia yang ada di dunia gagasan tersebut. Dengan demikian, jika benda-benda yang ada di dunia, bunga, pohon, meja, kursi, dan lain-lain sebagainya dianggap sebagai tiruan dan dari dunia gagasan mengenai hal-hal tersebut. Oke, tentang materi yang ketiga, tentang teori sosiologi sastra. Teori sosiologi sastra dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah teori Marxisme. Sosiologi sastra Marx merupakan salah satu pendekatan sosiologi sastra yang mendasarkan pada teori Marx. Sosiologi Marx sering disebut sebagai kritik Marx. Kritik Marx tidak hanya mengkaji bagaimana novel dipublikasikan dan apakah mereka menyebut kelas pekerja. Namun tujuannya adalah untuk menjelaskan karya sastra dengan lengkap, dengan memperhatikan terhadap bentuk, gaya, dan makna sebagai produk sejarah tertentu. Dibandingkan dengan teori sosial lainnya, teori sosial Marx menduduki posisi yang dominan dalam segala diskusi mengenai sosiologi sastra. Hal ini karena yang pertama, Marx sendiri pada mulanya adalah seorang sastrawan, sehingga teorinya tidak hanya memberikan khusus kepada kesusastraan, sosiologi sastra. Teori dalam kajian sastra tersebut juga dipengaruhi oleh pandangan dunia romantik dan kesusastraan. Yang kedua adalah teori sosial Marx tidak hanya merupakan teori yang netral, melainkan mengandung pula ideologi yang pencariannya terus-menerus diusahakan oleh para penganutnya. Yang ketiga adalah teori Marx terbangun suatu totalitas kehidupan sosial secara integral dan sistematik yang di dalam kesusastraannya ditempatkan sebagai salah satu lembaga sosial yang tidak berbeda dengan lembaga sosial lainnya seperti ilmu pengetahuan agama. Oke, teori yang kedua adalah teori strukturalisme genetik.
Strukturalisme genetik merupakan salah satu jenis teori sosiologi sastra yang dikembangkan oleh Lucien Goldman pada tahun 1977-1981 dari Prancis. Strukturalisme genetik mengkaji karya sastra dalam menghubungannya dengan pandangan dunia, kelompok sosial pengantar. Ciri khas struktural genetik adalah memahami dan mengkaji karya sastra berdasarkan aspek genetik dan atau asal-usulnya, yaitu tentang pengarang dan pandangan sosial serta kondisi historis yang melatar belakangi penciptaan karya sastra. Dalam memahami asal-usul karya sastra, strukturalisme genetik memandang karya sastra sebagai ekspresi pandangan dunia kelompok sosial pengarang. Ada beberapa konsep yang perlu dipahami lebih lanjut dalam strukturalisme genetik, yaitu pengarang sebagai subjek transindividual dan subjek kolektif. Pandangan dunia, yaitu vision du monde, world view. Fakta kemanusiaan struktur, karya sastra, dialektika, pemahaman, dan penjelasan. Strukturalisme genetik memiliki pandangan yang khusus mengenai pengarang. Pengarang tidak dilihat sebagai seorang individu yang menciptakan karya sastranya, tapi dipandang sebagai teori ekspresi. Strukturalisme genetik memandang karya sastra terutama yang besar sebagai fakta sosial. Fakta sosial adalah fakta yang mempunyai peranan dalam sejarah. Sebagai fakta sosial, karya sastra terutama yang besar merupakan hasil aktivitas yang objektif sekaligus alam semesta dalam kelompok manusia. Oke, yang terakhir adalah teori hegemoni. Teori hegemoni dikemukakan oleh Antio Gramsci. Teori tersebut seringkali disebut juga sebagai teori kultural ideologi general yang digunakan untuk memahami bentuk-bentuk politis, kultural, dan ideologi yang sosiologi sastra. Teori dan kajian terhadap sastra Indonesia, hakikat sosiologi sastra, dianggap memiliki kekuatan untuk memformasi masyarakat. Karena dirumuskan oleh Gramsci, maka dalam wacana sosiologi, teori ini lebih dikenal dengan nama teori hegemoni Gramsci. Teori hegemoni Gramsci merupakan penyempurnaan teori kelas Marx yang belum berhasil merumuskan teori politik yang memadai. Titik awal Gramsci tentang hegemoni adalah suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Teori hegemoni sosial sastra, teologi, dan kajian terhadap sastra, hakikat sosial sastra, banyak dipakai sebagai dasar kajian sosiologi sastra, seperti yang pernah dilakukan oleh Raymond Williams, Tony Davis, dan Ariel Herianto. Dalam kerangka teori hegemoni Gramsci, kesusastraan yang merupakan salah satu bagian dunia gagasan kebudayaan superstruktur bukan hanya sebagai refleksi dan struktur kelas ekonomi atau infrastruktur yang bersifat material, melainkan sebagai salah satu kekuasaan material itu sendiri. Teori hegemoni dikemukakan oleh Antonio Gramsci. Teori tersebut seringkali disebut sebagai teori struktur kultural, ideologis generasi, dan digunakan untuk memahami bentuk-bentuk politis, kultural, dan ideologi yang dianggap memiliki kekuatan yang memformasi masyarakat. Oke, dilanjut dengan materi yang ketiga, kajian sosiologi dalam mengkaji sastra. Sosiologi sastra merupakan pendekatan sastra berupa studi objek dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat, studi lembaga dan proses sosial. Sosiologi sastra menurut istilah yaitu cabang sosiologi yang memanfaatkan metode dan teknik sosial yang diterapkan dalam sastra. Sosiologi sastra dikembangkan dari pendekatan strukturalisme yang dianggap mengabaikan relevansi masyarakat sebagai asal-usul dari suatu karya sastra. Fungsi-fungsi sastra harus sama dengan aspek kebudayaan lainnya, yang mana dalam sosiologi sastra berkaitan erat dengan hubungan antara kehidupan sosial masyarakat. Pemahaman terhadap karya sastra ini mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatan. Makna yang terkandung dalam hubungan latar belakang masyarakat dengan karya sastra tersebut secara sederhana, sosiologi sastra menghubungkan dialektik antara sastra dan masyarakat. Oke, lanjut.
Sosiologi karya sastra adalah kajian sosiologi yang mengkaji karya sastra dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Sosiologi sastra ini berangkat dari teori mimesis. Plato yang menganggap sastra sebagai tirion dari kenyataan. Fokus perhatian sosiologi karya sastra adalah pada isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri yang berkaitan dengan masalah sosial. Sosiologi karya sastra mengkaji karya sastra sebagai cerminan masyarakat. Apa yang tersirat dalam karya sastra tersebut dianggap mencerminkan atau menggambarkan kembali realitas yang terdapat dalam masyarakat beberapa wilayah atau yang menjadi kajian utama dalam sosiologi sastra yang meliputi 1. Isi karya sastra, tujuan serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra yang berkaitan dengan masalah sosial. Yang kedua adalah mengkaji sastra sebagai cerminan masyarakat yang bias dengan kenyataan dan realita. Yang ketiga adalah mengkaji sastra sebagai dokumen sosial budaya yang mencatat kenyataan sosial budaya atau masyarakat pada masa tertentu. Kajian sosiologi sastra ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sosiologi pembaca. Sosiologi pembaca merupakan salah satu model kajian sastra yang memfokuskan perhatian kepada hubungan antara karya sastra dengan pembaca. Hal-hal yang menjadi wilayah kajian sosiologi pembaca antara lain yang pertama, 1. Permasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra. Yang kedua adalah sejauh mana karya sastra ditentukan dan atau tergantung latar belakang sosial. Yang ketiga adalah perubahan dan perkembangan sosial. Sosiologi pembaca juga mengkaji fungsi sosial sastra, mengkaji sampai beberapa jauh nilai sastra yang berkaitan dengan nilai sosial. Yang kedua adalah sosiologi pengarang, yaitu berhubungan dengan profesi pengarang dan institusi sastra. Masalah yang dikaji antara dasar ekonomi produksi sastra, latar belakang sosial, status pengarang, dan ideologi pengarang yang terlihat dari berbagai kegiatan pengarang di luar karya sastra. Dapat dikatakan bahwa sosiologi pengarang adalah kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian dan pengarang sebagai pencipta karya. Ruang lingkup atau yang menjadi kajian sosiologi pengarang antara lain adalah status sosial pengarang. Yang kedua, ideologi sosial pengarang. Yang ketiga, latar belakang sosial budaya pengarang. Yang keempat, posisi sosial pengarang dalam masyarakat. Yang kelima adalah masyarakat pembaca yang dituju. Yang keenam, mata pencarian sastrawan. Yang ketujuh, profesional dalam kepengarangan. Oke, segitu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.